Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah loh, buat kamu yang saat ini lagi galau karena banyak banget pilihan, apapun itu, atau lagi gelisah, pokoknya orang-orang yang sukanya gelisah, galau, overthinking karena mereka belum memilih, sedangkan mereka sedang dihadapkan kepada segera harus menentukan. Delah. Nah, buat kamu-kamu yang saat ini ada di posisi itu, pas banget di sini karena insya Allah beberapa menit ke depan aku bakal ngobrolin tentang pilihan. Nah, buat kamu juga yang baru datang, selamat datang. Kenalin, aku Ria Marliana, dan di sini di podcast self healing ini aku bakal share banyak tips tentang self healing berdasarkan dengan Quran dan juga hadis. Dan buat kamu juga yang pingin banget tahu sebenarnya aku kayak apa ya Mbak, terus pasangan aku sebenarnya orangnya kayak apa ya Mbak, susah banget sih mengetahui dia, ngertiin dia, berantem mulu nih. Coba kamu cek di Instagram kami di @karaktercintagoldar. Dan buat kamu yang mungkin pengen lebih connected dengan aku di Instagram, kamu bisa cek dulu postingan-postingan aku di @riamarliana87. Begitu juga dengan podcast ini. Nah, buat kamu ya, jangan kemana-mana. I'll be back soon, insya Allah. Oke, balik lagi buat kamu yang saat ini lagi galau ya, karena bingung nih Mbak, aku nggak tahu kalau pilihan A, pilihan B, pilihan C itu mana sih yang terbaik, mana ya yang sesuai sama aku, mana yang benar-benar aku inginin. Sebenarnya kalau aku memilih begini, apakah itu benar atau enggak? Banyak banget orang di dunia ini yang sebenarnya kayak di istilah psikologinya tuh kayak masih rendah self konsepnya tentang diri kamu, tentang prinsip hidup dan ideologi kamu. Itu coba kamu cek lagi. Terus terang, aku bukannya mau sok tahu, tapi aku pernah ngalamin di posisi itu, dimana ketika mau ini takut salah, ketika mau begini takut nyakitin orang dan lain sebagainya. Sampai pada titik aku menempatkan segala sesuatu dalam hidupku itu berusaha sih sebenarnya. Belajar menempatkan segala sesuatu dan segala hal atau yang segala pilihan lah ya, menentukan pilihan itu dari perintahnya Allah sama Rasul. Berat banget emang, itu aja belum selesai aku bacanya. Tetapi banyak kasus aku harus gimana ya, itu kadang-kadang ngebantu banget untuk lepas dari overthinking atau rasa bersalah yang berlebihan. Jadi ketika kita udah punya prinsip hidup, insya Allah kalau prinsip hidupnya benar dan kamu yakin itu benar, kamu gak akan takut salah, takut nyakitin dan lain sebagainya. Dikembalikan semua ke hukum Islam. Ada gak sih di sini yang lagi ujian gitu? Karena kebetulan aku lagi ujian dan seru banget. Karena aku kan sebenarnya usia di usia 33 tahun ini dengan 2 anak dan juga 1 suami, dan masih juga bekerja di salah satu perusahaan swasta. Aku mencoba untuk kembali kuliah. Nah loh, tantangan banget bener serius, karena dulu aku udah pernah kuliah di ilmu komputer S1 dan sekarang aku memulai kuliah lagi di psikologi. You know what? Bukan S2 tapi S1. Gue gak ngerti kenapa, tapi yang pasti ini udah aku mantepin banget. Dan mungkin ada tujuannya untuk menjadi psikolog juga. Psikolog yang landasannya Quran sama hadis, doain ya. Apa sih Mbak tantangannya? Nah, aku bakal cerita tentang itu. So, siapin dulu kacang, kuaci, sama kopi ya. Di kuliahku itu karena kuliahnya online dan juga pokoknya semuanya online. Kenapa aku memilih kampus itu? Karena bisa online yang pasti. Pas ujian gitu ada beberapa mata kuliah yang itu sumpah Masya Allah Subhanallah ya, susah gitu. Bukan masalah materinya gak bisa dipahami, enggak. Tetapi pas ujian itu kita kayak, kan sebenarnya multiple choice ya kita ya ujiannya itu di luar assignment. Nah itu tuh kalau yang susah-susah nilaiku jelek itu tuh karena susah banget ngebedain antara yang jawaban yang benar sama jawaban yang salah. Itu kayaknya semuanya tuh benar. Jadi pas kamu ngeklik gitu, pas yakin nih benar gitu kan,
Tapi pas dilihat nilainya kan langsung real time ya, kita bisa tahu jawaban kita salah atau enggak. Itu banyak yang salah dong. Dan you know what gitu loh. Ada sih ya beberapa mata kuliah yang nilainya bagus karena memang antara jawaban yang satu dengan yang lain tuh jelas banget perbedaannya antara yang benar dan juga yang salah. Nah, apa sih yang bisa diambil pelajaran dari itu? Lu tahu nggak, ketika Allah menginginkan suatu kebaikan kepada seseorang, ketika Allah menginginkan kebaikan kepada kamu atau kita semua gitu, Allah akan menurunkan understanding. Jadi kayak pemahaman mana yang baik dan juga mana yang buruk. Jadi kelihatan jelas banget mana yang itu salah di hadapan Allah, itu nggak baik di hadapan Allah, dan mana yang kenapa batuk, dan mana yang disukai Allah, itu jelas banget bedanya. Dan buat gue itu kayak kayak merenung soal ujian tadi gitu loh, di multiple choice kata siapa gampang, enggak, ada banyak yang susah didapetin nilainya karena itu gitu, karena nggak ngerti yang baik, jawaban yang benar dan juga jawaban yang salah. Itu tadi loh, kayak yang tadi itu. Jadi dari situ aku paham, oh ternyata ini maksudnya Allah gitu loh. Jadi buat kamu yang saat ini mungkin lagi ngalamin sesuatu yang berat, gak usah takut, karena setelah ini insya Allah kamu bakal ngerti perbedaannya yang baik dan mana yang gak baik. Justru itu kan, biar nilainya bagus, biar kita bisa memilih atau menentukan jawaban yang benar, menentukan langkah yang memang diridoin sama Allah. Kan memang itu kan tujuan hidup kita. Apalagi sih gitu loh. Sekarang di usia saya yang saat ini udah gak terlalu penting namanya masalah pengakuan orang, terus masalah nyari uang yang seharus gimana gitu. Yang penting kita hidup gitu loh. Karena saya mengalami banyak hal naik turun gitu. Jadi saya bisa ngomong. Kalau misalkan aku gak ngalamin, mungkin ya aku gak bisa ngomong. Karena for your information, Allah tahu banget aku tuh tipe orang yang gak bisa dibilangin. Misalkan disuruh jangan ini, jangan itu, dan gak ada keterangan kenapanya, itu aku gak akan mau ngelakuin itu. Justru lebih kecuriga, ngapa sih loh gitu. So berdoa aja, apapun masalahnya yang sedang kalian hadapi, berdoalah sama Allah agar dikuatin. Kan yang penting apapun masalahnya kamu harus kuat. Nah itu yang paling penting. Karena setelah ini ada hadiah yang gak kebayang lah intinya. Sebesar apapun masalahnya, insya Allah kita bisa ngelewatinya dengan nyaman dan tenang. Oke? So stay love and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.